Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Pastor Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi Jumat 16 Agustus 2024. Mari kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, meskipun kami seringkali tidak setia kepadamu, Engkau mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami untuk memperbarui hidup dengan terus-menerus bertobat dan berpaling kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini, berani melakukan kehendak Allah. Saudara dan saudari, tema ini terinspirasi melalui bacaan Injil hari ini. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan tentang prinsip-prinsip perkawinan Katolik, yakni satu dan tidak terceraikan. Prinsip perkawinan ini merupakan kehendak Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kehendak Allah ialah bahwa manusia hidup dalam kedamaian, hidup dalam kebahagiaan dalam ikatan perkawinan. Melalui hidup perkawinan, manusia diharapkan mencapai kebahagiaan bersama. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan dalam hidup perkawinan merupakan tujuan dari hidup perkawinan. Maka saudara dan saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil ini, kita semua diingatkan untuk tidak takut menghadapi atau menjalin hidup perkawinan dalam keluarga kita. Karena satu hal yang harus kita ingat, bahwa hidup perkawinan itu adalah kehendak Allah. Sejak semula Ia menghendaki agar laki-laki dan perempuan itu bersatu menjadi satu daging. Ini adalah kehendak Allah yang sejak semula menciptakan manusia. Oleh karena itu, ketika kita memutuskan untuk hidup dalam perkawinan, kita harus yakin bahwa keputusan kita ialah keputusan untuk melakukan kehendak Allah. Apabila hari ini saudara sedang menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan dari hidup perkawinan, ingatlah bahwa pilihan ini adalah pilihan untuk melakukan kehendak Allah. Maka mintalah kepada Tuhan yang menghendaki saudara untuk hidup dalam perkawinan yang suci. Mintalah kepadanya kesetiaan dan ketabahan dalam mengarungi hidup perkawinan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga saudara. Saudari dan saudara yang saya kasihi, ketika kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan adalah kehendak Allah, maka
maka kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita berjuang sendiri. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, sampaikanlah seluruh pergumulan hidupmu, maka Ia akan menolong engkau. Saudara dan saudari, kita berdoa, kita mohon, semoga semua kita yang telah memilih hidup dalam sebuah ikatan perkawinan tetap setia dengan janji-janji yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan gerejanya. Dan kita juga memohon agar Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga agar tetap setia dalam menjalani hidup perkawinan mereka. Sambil kita berdoa, kita memohon agar Tuhan merahmati kaum muda kita yang masih ragu-ragu untuk memasuki hidup perkawinan, dimampukan untuk memantapkan hati dan keputusan mereka untuk memilih yang terbaik bagi kehidupan mereka, terutama dalam membangun rumah tangga mereka. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menyegarkan kami melalui santapan sabda ilahi-Mu. Kami mohon, berilah rahmat kesetiaan bagi umat-Mu yang Kau panggil untuk hidup berkeluarga, agar dapat menjadi saksi sejati akan kasih setia-Mu. Semoga kelak kami semua Kau satukan pula dalam naungan terang abadi-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.